untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah Pentakosta dalam tradisi Wesleyan. Wesleyan itu adalah sebuah teologi metodis yang berpusat kepada cara pandang ya tentang Tuhan, tentang dunia, tentang sesama menurut Bapak gereja kita John Wesley. Ya, itu sebabnya kita menyebut diri Wesleyan atau metodisme. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hari ini teologi metodis itu sering sekali ditarik ke dua arah. Ya, arah yang pertama itu adalah arah liberal. Jadi saudara, orang-orang yang studi teologi liberal, belajar tentang liberalisme dan percaya tentang liberalisme, yaitu yang menolak Alkitab sebagai firman Tuhan yang otentik, yang inerrancy dan infallibility, menarik teologi metodis ke arah itu. Ya, itu beda sekali dengan teologi metodis yang mula-mula. Nah, jadi saudara-saudara, ketika kita bicara Wesleyan talk, kita harus kembali ke tradisi metodis. Bukan apa kata teolog itu, teolog ini yang sebetulnya tidak begitu mengenal teologi metodis atau tidak begitu peduli dengan teologi metodis. Nah, yang kedua, saudara-saudara, dari sisi yang lain, teologi Wesleyanism juga sering sekali ditarik ke arah teologi yang hanya based on experience, yang hanya cuman berdasarkan pengalaman rohani, ya. Biasanya kita sebut ya, itu orang berhaluan karismatik. Jadi saudara-saudara, ya, ini juga sebetulnya tidak terlalu tepat. Memang dalam teologi metodis itu ada yang namanya penekanan pengalaman rohani. Karena dengan pengalaman rohani kita semakin mengalami Tuhan, memahami Tuhan, mengenal Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Tapi bagi teologi Wesleyan, bukan pengalaman berjalan di depan, tapi Alkitab berjalan di depan. Teologi Wesleyan itu adalah teologi yang alkitabiah. Itu sebabnya John Wesley mengatakan dia adalah homo uni libris. Manusia satu buku, dan buku itu adalah Alkitab. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ya, memang kalau kita bicara teologi Wesleyan, dia selalu berkaitan dengan Roh Kudus.
Karena teologi metodis adalah teologi yang sangat memberikan kehormatan tempat pada pekerjaan Roh Kudus. Jadi saudara memperingati hari Pentakosta, ini adalah sebuah momentum yang menyatakan semua perkataan Yesus itu iya dan amin dan terjadi saudara-saudara. Nah masalahnya adalah saudara kalau kita mulai bertanya-tanya dari teks yang baru kita baca itu adalah mengapa murid-murid berkumpul, berdoa, beribadah dan menantikan sesuatu. Ya. Mengapa murid-murid berkumpul berdoa bersama-sama dengan tekun menantikan sesuatu? Tidak mungkin mereka berkumpul bersama menantikan sesuatu kalau tidak ada sesuatu yang dijanjikan. Jadi saudara dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, Yesus menjanjikan untuk mengutus Roh Kudus membimbing umat kepercayaannya, umat percayanya atau murid-muridnya. Jadi waktu mereka menunggu-nunggu, ya, pada saat mereka menunggu-nunggu, berdasarkan apa yang Yesus katakan, dan saudara-saudara, saya ingin mengatakan, tiap kali kita memperingati hari Pentakosta, kita harus tahu semua perkataan-perkataan dari Yesus Kristus, ya dan amin dan pasti terjadi. Ya, dalam Yohanes pasal 14, 16, 17 ia berkata kepada Bapa akan mengutus Roh Kudus. Dan ketika Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dia mengatakan mereka diminta menunggu-nunggu Roh Kudus akan turun kepada mereka, menyertai mereka, ya. Dan memang pada hari Pentakosta yaitu 50 hari setelah hari kebangkitan, ya. Roh Kudus itu betul-betul turun. Dan hari ini kita memperingati hari Roh Kudus datang ke dunia diutus oleh Anak Allah yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara, Roh Kudus itu adalah roh penolong, parakletos, yang menyertai, yang memimpin, yang menghiburkan, yang menguatkan, dan yang meneguhkan iman percaya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, oleh pekerjaan Roh Kudus juga dipercaya oleh orang-orang Wesleyan, ya, terjadi pertobatan yang personal kepada John Wesley. Itu adalah titik awal di mana Wesleyan menjadi sebuah gerakan yang besar, ya. Tokoh utamanya harus bertobat secara sungguh-sungguh dulu. Kemudian terjadi yang namanya gerakan pembaharuan perilaku didasarkan pada pembaharuan kerohanian atau yang kita sebut revival terjadi di Inggris, dan itu juga adalah pekerjaan Roh Kudus, ya. Jadi saudara, ternyata Wesleyan dan Pentakosta itu, ya, sangat-sangat dekat. Dalam Wesleyan terkandung kebenaran Pentakosta, terkandung pekerjaan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ya, dipenuhi Roh Kudus tadi di ayat yang kita baca itu bukan berarti orang langsung bisa berbahasa lidah. Ya, sebetulnya saudara di ayat yang kita baca tadi, murid-murid ketika dipenuhi Roh Kudus, mereka berbahasa lain, bukan berbahasa lidah. Kalau di terjemahan asli dia tidak menerjemahkan bahasa roh, bukan saudara. Di terjemahan asli itu adalah bahasa lidah. Jadi saya juga heran kenapa juga ada pendeta besar yang mengatakan kita harus sering-sering bahasa roh. Ya, itu tanda-tanda dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak, tapi mereka diberikan hikmat, diberikan kuasa. Mereka dimampukan untuk bicara dalam bahasanya sendiri dan dimengerti dengan bahasa yang lain. Ya, jadi ini bahasa itu. Nah, jadi saudara-saudara, di dalam tradisi Wesleyan, Roh Kudus mendapat tempat yang sangat utama. Sama dengan Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhannya umat Kristen, dan Roh Kudus datang sebagai Tuhan juga yang memimpin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ya, pekerjaan Roh Kudus yang pertama itu adalah, ya, waktu kita melihat ke kitab Injil Yohanes, pekerjaan terutamanya adalah membuat umat Tuhan itu memahami karya penyelamatan Tuhan. Jadi saudara, dikatakan kalau Roh Kudus datang, Yesus sendiri yang mengatakannya, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan penghakiman, dan akan keselamatan yang dari Yesus Kristus. Ya, jadi saudara-saudara, saya ingin mengatakan pekerjaan yang paling penting dari Roh Kudus, dia adalah membuka mata murid-muridnya,
memberikan pengertian yang orang lain mungkin tidak bisa mengerti. Yaitu pengertian bagaimana karya keselamatan Allah dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin berkata kepadamu, John Wesley sendiri saudara-saudara, sebelum dia mengalami pertobatan pribadi, dia sudah tahu kebenaran Injil. Dia sudah tahu doktrin-doktrin. Dia sudah bergelar MA. Itu gelar yang hebat pada zaman dia pada abad ke-17-18. Ya. Tapi saudara, dalam hati nuraninya yang terdalam, dia masih terus-menerus mencari-cari keselamatan. Dan dia melayani Tuhan demi mendapatkan sorga, mendapatkan keselamatan. Karena di batinnya dia belum pernah mendapatkannya. Jadi saudara, satu kali ketika John Wesley ya di tengah lautan, di atas kapal, ya, lalu tiba-tiba gelombang ombak yang besar itu terjadi. Ombak itu seolah-olah hampir akan menelan kapal yang ditumpangi oleh John Wesley. Lalu pada waktu itu dia yang sudah pendeta, yang melayani sebagai misionaris ke Amerika, mau pergi ke Georgia, ya, dia takut. Kenapa dia takut? Dia takut kalau nanti mati gimana? Loh, kenapa takut mati? Soalnya kalau mati tidak tahu mau kemana. Berarti saudara, John Wesley yang sudah punya gelar, sudah punya jabatan status pendeta, masih takut. Karena dia belum clear dengan keselamatannya. Ya. Lalu di sampingnya ada yang namanya Peter Bohler. Lalu dia melihat Peter Bohler dan teman-temannya kaum Moravian, mereka bernyanyi. Di tengah-tengah ombak yang hampir menelan kapal, mereka bernyanyi. Mereka kelihatan tidak takut sama sekali. Lalu John Wesley bertanya pada Peter Bohler, ombak sebesar ini, kalian masih bisa bernyanyi. Apakah tidak takut mati? Dan Peter Bohler menjawab, undoubtedly no. Dengan meyakinkan, tidak, kami tidak takut. Ya, lalu John Wesley mulai belajar sama orang Moravian. Ya, karena dia melihat mereka tidak takut mati. Sementara John Wesley sendiri yang berpendidikan, yang adalah pendeta, takut mati. Nah, jadi saudara-saudara, pada perjumpaan seperti itu memberikan kepada dia suatu pengertian. Ya, dia tahu dia masih belum clear dengan keselamatannya. Satu kali ada namanya peristiwa Aldersgate yang seharusnya kita peringati minggu yang lalu. Peristiwa pendobatan John Wesley. Ya, jadi saudara, dia mengatakan pada malam hari itu dia sangat tidak berhasrat untuk bergabung ke sebuah persekutuan doa kaum Moravian, orang-orang pietis, ya, di Aldersgate. Tapi akhirnya dia memaksakan diri untuk bergabung di doa malam itu, ya. Lalu ketika dia masuk ke dalam doa malam itu, lalu dibacakan tafsiran kitab Luther, buku Luther, ya, tulisan Luther tentang diselamatkan karena iman. Ketika tafsiran itu dibacakan, John Wesley merasakan sesuatu. Dan saya percaya Roh Kudus bekerja di dalam batin, di dalam hati John Wesley. Dan dia mengatakan, I feel my heart strangely warm. Saya merasakan kehangatan yang dahsyat di hati saya. Dan dia berkata kepada semua orang-orang di tempat itu, ya, apa yang dikatakan dibacakan tentang tafsiran Luther itu, akulah yang diomongkan, akulah itu. Artinya saudara-saudara, pada saat Roh Kudus bekerja di dalam batin John Wesley, hati John Wesley, dicerahkan pikirannya tentang keselamatan, dan dia benar-benar memahami bacaan itu, dan mengalami bacaan itu pekerjaan Roh Kudus. Dan dia berkata, aku merasakan hatiku sangat hangat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, pertobatan John Wesley itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ketika kebenaran dibacakan, Roh Kudus bekerja, maka terjadi pertobatan pribadi. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dalam tradisi Wesleyan, kunci kebangkitan Metodisme adalah di situ. Ketika John Wesley mengalami kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Jadi saudara, pekerjaan Roh Kudus itu adalah
memberikan kepastian keselamatan bagi orang yang menerima kebenaran Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, saya ingin mengatakan, kalau orang boleh datang, kalau orang bisa bertobat, itu bukan karena kita khotbahnya hebat, bukan karena saudara ngomongnya hebat, bukan karena saudara kesaksiannya hebat, tapi Roh Kudus bekerja. Saudara boleh ngomong sehebat-hebatnya, boleh khotbah sehebat-hebatnya, bisa KKR kepada 5.000 atau 10.000 orang. Kalau Roh Kudus tidak bekerja di hati orang itu, dia tidak pernah akan takluk kepada Injil. Dia tidak akan percaya Injil. Dan dia tidak akan pernah mengalami keselamatan itu. Karena walaupun Injil diberitakan, banyak orang di batinnya sendiri menghina Injil. Kecuali Roh Kudus bekerja. Jadi saudara, satu kali Jonathan Edwards, seorang tokoh revival juga. Tapi bedanya khotbahnya nggak kayak John Sung. Nggak kayak Billy Graham. Nggak kayak Stephen Tong. Khotbahnya kayak pendeta HKBP yang dulu-dulu. Yang baca teks. Tema khotbahnya itu adalah orang berdosa di tangan Allah yang murka. Di seluruh stadion dia sedang berkhotbah. Begitu banyak sekali pendengarnya. Waktu dia baca-baca khotbahnya. Tanpa lirik, tanpa semangat, tanpa emosi. Ketika khotbah itu dibacakan, topik orang berdosa di tangan Allah yang murka itu dibacakan. Semua pendengar-pendengar itu, saudara-saudara, digerakkan oleh Roh Kudus hatinya. Dan mereka betul-betul mengalami dan menyadari mereka semua sedang ada di neraka. Dan semuanya gempar, terjadi gemuruh yang dahsyat. Pada hari itu, banyak orang bertobat. Jadi bukan karena khotbahmu, khotbahku yang hebat, orang bertobat. Tapi pekerjaan dari Roh Kudus. Kalau tidak, omong kosong, saudara-saudara. Saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu saudara-saudara, ya, tanpa Roh Kudus, tidak ada orang yang bertobat. Orang bertobat karena Roh Kudus yang bekerja di dalam batinnya. Membuat dia mengerti firman Tuhan. Dan mengaminkan keselamatan yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Dan itu terjadi kepada John Wesley. Itu menjadi titik balik dari gerakan Wesleyan. Yang kemudian nanti di Amerika menjadi gereja. Kemudian oleh badan misi menyebar ke seluruh dunia. Gereja Metodis adalah salah satu gereja yang cukup banyak di dunia. Di belahan Afrika, Asia, Australia, apalagi Eropa, ada gereja Metodis. Ya. Dan kemudian yang kedua, saudara-saudara, seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Ya, ketika Roh Kudus diutus, dia datang, dia memenuhi hidup seseorang, maka dia akan membuat orang itu berani untuk bersaksi. Saudara jangan berpikir Roh Kudus datang memberikan saudara kuasa untuk bermain-main dengan kuasa Tuhan. Saudara jangan pamer-pamer. Saudara jangan merasa hebat. Jangan merasa bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bisa melihat orang seperti itu, seperti ini. Bukan itu saudara-saudara. Ketika Roh Kudus menyertai saudara, engkau akan diberikannya kuasa. Dan kuasa itu harus dipakai untuk menjadi saksi Yesus Kristus. Hari ini saudara-saudara, banyak sekali orang menyaksikan, mendemonstrasikan mujizat-mujizat. Ada yang konspirasi. Ada yang pakai kuasa gelap. Dan saudara-saudara, bukan itu tujuan Roh Kudus datang dan menyertai saudara. Tapi Roh Kudus datang, dia akan membuat engkau sadar, yakin akan kepastian keselamatanmu, dan memberikan kepadamu keberanian untuk menyaksikan Yesus Kristus kepada orang lain. Karena kesaksian itu menyelamatkan. Tanpa yang mendengar Injil, maka orang tidak akan punya kesempatan diselamatkan. Jadi saudara, Roh Kudus bekerja untuk segala sesuatunya. Dia berikan kepada engkau kepastian keselamatan, pertobatan. Lalu dia berikan engkau keberanian untuk bersaksi. Dan kuasa untuk bersaksi. Itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Dan itu juga terjadi di Metodis. Ya. Jadi saudara, waktu John Wesley ditolak oleh gereja karena berkhotbah tentang dosa. Berkhotbah tentang hal-hal yang tegas dan kritis kepada gereja. Pendeta temannya, gereja-gereja menjadi marah, mengeluarkan dia dari gereja Anglikan. Ketika dia dikeluarkan oleh gereja, dia pergi kemana-mana saja. Dia mengkhotbahkan Injil.
Dia mengkhotbahkan keselamatan yang sudah dialaminya, yang sudah dipahaminya, yang betul-betul sudah mengubah dia. Jadi John Wesley itu berkhotbah di jalan-jalan, bahkan berkhotbah di kuburan ayahnya. Saudara tahu, waktu John Wesley berkhotbah di jalan-jalan, di kuburan, di mana saja saudara-saudara, ada begitu banyak orang mendengarkan. Karena saudara, gereja pada waktu itu menolak orang miskin. Gereja pada waktu itu memarginalkan orang-orang yang disebut orang kasar. Orang-orang yang ditolak masyarakat. Gereja adalah tempat orang terhormat pada abad ke-17. Adalah tempat bangsawan, pengusaha kaya, orang-orang yang betul-betul merasa dirinya di level lebih tinggi dari orang lain. Sehingga saudara, gereja tidak begitu welcome kepada yang miskin, yang papa, yang dibuang, yang disampahkan oleh masyarakat. Dan John Wesley pergi ke situ. Dia berkhotbah tentang kasih Allah. Dia berkhotbah tentang Allah memperhatikan mereka, mengasihi mereka. Yesus sudah mati untuk mereka. Dan saudara-saudara, ketika orang-orang ini, grassroots, kalangan bawah, yang jumlahnya sangat banyak, mendengarkan khotbah John Wesley. Saudara tahu, Roh Kudus bekerja. Waktu Roh Kudus bekerja, saudara-saudara, mereka histeris. Ada yang teriak-teriak. Ada yang nangis seketika. Dan saudara, sayang sekali. Orang-orang dari kalangan teologi tertentu mengatakan, kami ini loh histeris di gereja, berteriak-teriak di gereja, berkata-kata lidah di gereja, gerak-gerak tangan kayak orang gila di gereja. Itu karena seperti yang terjadi pada gereja Metodis. Itu karena John Wesley. No! Orang-orang ini mendengarkan kebenaran Tuhan yang belum pernah didengarkan. Orang-orang ini digerakkan oleh Roh Kudus. Ketika kebenaran datang, ketika mereka dibuat mengerti, maka mereka tahu mereka bukan sampah di mata Tuhan. Maka mereka tahu mereka welcome untuk keselamatan Tuhan. Walaupun gereja boleh menolak orang, tapi kerajaan sorga tidak pernah menolak siapapun yang mau bertobat dan datang kepada Tuhan. Karena pemberitaan Injil. Ini terjadi di Inggris. Itu sebabnya saudara, kalau revolusi itu terjadi di Prancis, di Rusia, di Eropa, di Inggris tidak terjadi. Karena orang-orang ini yang mungkin bisa menjadi kriminal. Mereka menerima kebenaran Tuhan. Mereka bertobat, mereka ditransformasi. Lalu mereka menghindari kekerasan. Itu sebabnya revolusi tidak terjadi di Inggris. Pekerjaan Roh Kudus, ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, bukan histerisnya itu dari Metodis, bukan. Tapi pendengaran kebenaran, ya. Sehingga mereka yang terbuang merasa terharu dan mereka tahu kebenaran karena Roh Kudus bekerja, maka mereka tidak bisa menahan diri lagi. Lalu mereka menangis, mereka berteriak, ternyata Tuhan cinta mereka, Tuhan kasih mereka. Sorga itu juga bagi mereka. Dan saudara-saudara hadir, itu sebabnya gereja Inggris berdiri. Tapi saudara, ini sebuah introspeksi bagi gereja Metodis. Ya, ketika gereja Metodis sudah berdiri menjadi sebuah denominasi yang bagus, yang mainstream, ya, perhatian yang sama, khotbah-khotbah KKR yang sama, ya, care kepada grassroots mulai hilang. Itu sebabnya muncul yang namanya William Booth, ya, yang pergi William Carey, ya, William Booth, ya, dia membuat gerakan apa yang namanya yang kayak, ya, Salvation Army, ya, karena gereja-gereja sudah mengabaikan pengalaman rohani, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika gereja mengabaikan Roh Kudus, tidak mau mendengarkan pimpinan Roh Kudus, tidak mau baca Alkitab, tidak berpusat kepada Kristus, gereja itu akan menjadi kering. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, salah satu poin yang terakhir pada hari ini adalah, ya, dipenuhi Roh Kudus. Pekerjaan dari Roh Kudus adalah ketika engkau dan aku bertobat, mengaku dosa, percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu, maka Tuhan menjadikan tubuhmu bait sucinya.
Itu artinya Roh Kudus akan tinggal bersamamu. Yesus berkata tinggal selama-lamanya bersama dengan engkau. Roh Allah yang besar itu tinggal selama-lamanya bersama dengan engkau. Kalau Roh Allah tinggal bersama engkau, apa yang terjadi saudara-saudara? Tidak mungkin seorang penjina akan berzina lagi. Tidak mungkin seorang pencuri akan mencuri lagi. Tidak mungkin seorang perampok akan merampok lagi. Koruptor tetap koruptor. Ya. Kelakuan yang jahat tetap jahat. Itu tidak mungkin. Karena kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka dia akan melakukan perubahan. Dia akan mengubah kita hari demi hari. Karakter kita akan menjadi berpusat kepada Kristus. Saudara-saudara, sangat menyedihkan sekali. Banyak orang mengatakan dia dipenuhi Roh Kudus. Lalu dia berzina. Ya, dia kumpul kebo. Dia mengatakan orang mau guna-gunain dia, tapi dia kumpul kebo. Saya pernah dengar itu pada waktu saya pelayanan di salah satu tempat. Banyak sekali orang mengaku dipenuhi oleh Roh Kudus. Di gereja cari nama. Pelayanan dia di depan, salib di belakang. Banyak orang mengaku dipenuhi Roh Kudus. Pelayanan hanya untuk tempat dia bisa menyalurkan kemampuan dia. Bukan dipersembahkan untuk Tuhan. Sangat-sangat bermasalah. Dan sangat-sangat berbahaya. Banyak pendeta-pendeta mengaku dipenuhi Roh Kudus. Tapi otaknya cuma duit. Pikirannya cuma duit. Pikirannya cuma dia punya perform. Pikirannya cuma kehebatan dia. Ya, untuk memperkenalkan dirinya kepada dunia. Bukan memperkenalkan Kristus kepada dunia. Saudara-saudara, saya tidak percaya. Orang seperti itu dipenuhi Roh Kudus. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, saudara-saudara. Hari demi hari dia makin menarik dirinya. Dan hari demi hari dia makin mendorong salib maju ke depan. Itu orang yang dipenuhi Roh Kudus. Karena Yesus berkata, kalau Roh Kudus datang, dia akan menyertai kamu dan dia akan memuliakan namaku. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, memang tema Roh Kudus ini adalah tema yang keras. Dan saya ingin berkata kepada saudara, kalau Roh Kudus sudah datang, tidak ada yang saudara bisa sembunyikan dari dia. Dia tinggal bersama dengan saudara. Kecuali dia juga belum tinggal bersama saudara karena saudara belum percaya dan menaklukkan diri kepada Yesus Kristus. Dan dia pun tahu apa yang terjadi padamu. Dan dia hanya berdiam diri kalau saudara belum mau bertobat dan menerima Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Roh Kudus datang, dia menyertai umatnya hari demi hari. Kelakuan mereka akan diubahkannya hari demi hari. Ya, gaya hidupnya akan diubahnya. Dan hari demi hari engkau akan menjadi lebih serupa Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan, kalau orang masih hidup di dalam dosa lamanya, mengaku dipenuhi Roh Kudus omong kosong, homoseks tetap homoseks omong kosong, ya. Dosa tetap biasa omong kosong. Karena Roh Kudus akan membuat hatimu berdebar-debar. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika Roh Kudus dia datang, dia memenuhi murid-murid dan Petrus berkhotbah, Roh Kudus bekerja. Apa yang terjadi saudara-saudara? Nanti kita baca di ayat-ayat selanjutnya dari yang tadi saya baca, ya. Hati mereka berdebar-debar, ya. Ketika mereka mendengarkan khotbah dari Petrus dan mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Ketika Roh Kudus membuka dirimu, membuat engkau sedang berkaca melihat dirimu, dan engkau tahu ada yang tidak beres dengan dirimu, engkau mulai bertanya apa yang harus aku lakukan. Jadi saudara-saudara, kalau Roh Kudus datang, dia menjadikan engkau bait sucinya, maka saudara-saudara, hari demi hari, kelakuan kita akan diubahkan. Sifat kita akan diubahkan. Kehidupan kita akan diubahkan. Itu memang pekerjaan dia. Dan saudara, kalau itu terjadi padamu dan terjadi padaku, engkau akan bersinar seperti bintang. Karena semua dunia yang di tengah kegelapan, hidup yang jahat, hidup yang penuh dengan intrik-intrik itu, diterangi dengan ketulusan hatimu. Karena Roh Kudus bekerja di situ. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin berkata kepada saudara, ya untuk menjadi bahan refleksi kita, saudara-saudara. Saya ingin bertanya, apakah saudara percaya akan semua perkataan Yesus? Dan sungguh-sungguh sudah bertobat dari dosamu? Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Itu pertanyaan penting. Apakah saudara sudah bertobat dari dosa-dosamu?
dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, itu pertanyaan yang selalu akan ditanyakan. Karena itu sangat penting bagi hidupmu, apakah akan bersinar cerah atau menjadi gelap. Orang yang belum bertobat dari dosanya, yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, ya, maka orang itu tidak mungkin dipenuhi Roh Kudus. Ya, ditegur iya, dipenuhi tidak. Nah, kalau Roh Kudus memenuhimu, tinggal bersamamu, menjadikan hidupmu baik sucinya, tubuhmu baik sucinya, engkau pasti akan yakin seyakin-yakinnya tentang keselamatanmu. Surga itu sangat nyata bagimu. Karena memang Tuhan sudah berikan itu di dalam Yesus Kristus. Kalau engkau yakin sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus, engkau tidak akan malu, tidak akan ragu bersaksi tentang Yesus kepada siapapun yang ada di sekitarmu. Karena engkau tahu yang terbaik. Dan kalau Roh Kudus tinggal bersama engkau dan aku, maka hidupmu akan diubahkan. Engkau yang sekarang adalah engkau yang lebih baik dari engkau yang kemarin. Dan engkau yang akan datang adalah engkau yang lebih baik daripada engkau yang hari ini. Karena Dia terus bekerja, membuat engkau menjadi sempurna. Itu sebabnya kita bilang, sanctification is what God has does in us. Pengudusan adalah apa yang Tuhan kerjakan terus-menerus di dalam kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itu sebabnya poin ini saya taruh di ketiga. Ya, perubahan perilaku, sikap. Kita taruh di ketiga. Karena prosesnya terus-menerus. Kalau tidak ada Roh Kudus, engkau tidak akan pernah berubah. Dan engkau akan menerima penghakiman Tuhan. Dan engkau akan melihat kegelapan hidupmu. Tapi kalau Roh Kudus memenuhi saudara, Dia akan mengubahkan engkau. Engkau akan melihat dan bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami